Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurikmah dari jurusan KPI kelas 3A dengan nomor NIM 1194020045. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah dakwah terbudaya yang berjudul Simbol Komunikasi Antar Budaya. Simbol dan bahasa memiliki peran yang amat penting dalam komunikasi antar budaya, yakni sebagai cerminan budaya itu sendiri dan dapat kita jadikan sebagai karakteristik budaya tersebut. Dengan simbol dan bahasa, kita dapat juga memahami budaya tersebut dan kita dapat berkomunikasi antar budaya dengan tepat. Nah, akan tetapi karena setiap daerah memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, membuat kita menjadi bingung jika kita belum pernah mengenal bahasa dan budaya di wilayah tersebut. Nah, ini akan menjadi hambatan kita sebagai orang baru untuk memasuki wilayah tersebut. Jadi sebaiknya sebelum kita memasuki wilayah tersebut, kita harus melakukan riset kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana cara masyarakat menyimbolkan sesuatu, dan bahasa apa yang mereka pergunakan. Nah, cara itu akan memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mudah di wilayah tersebut. Yang pertama, kita akan membahas karakteristik simbol. Di sini ada simbol bersifat arbitrary, yaitu setiap budaya pasti selalu menggunakan simbol-simbol, dan di balik simbol tersebut memiliki makna tersendiri. Karena itulah setiap simbol budaya akan berbeda satu sama lain. Selanjutnya ada simbol bersifat ambigu. Makna simbol akan berubah seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam norma sosial, nilai-nilai, dan kehadiran teknologi. Yang terakhir yaitu ada simbol bersifat abstrak, yaitu dalam artian kata-kata bukanlah materi ataupun fisik, melainkan tingkatan abstraksi tertentu yang inheren atau berhubungan erat. Dalam kenyataan bahwa simbol hanya dapat mempresentasikan objek dan ide. Abstraksi memungkinkan kita untuk menggunakan frasa dan akan sangat membantu saat kita ingin mengkomunikasikan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana. Selanjutnya yaitu ada simbol verbal dan non-verbal. Untuk simbol verbal yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal nyatanya lebih mudah dipahami daripada komunikasi non-verbal. Nah, untuk komunikasi verbal melalui lisan itu seperti bercakap-cakap di telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan kita bisa melalui media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Untuk simbol nonverbal yaitu kita mempersepsi manusia tidak hanya lewat bahasa verbalnya, namun juga melalui perilaku nonverbalnya. Pentingnya perilaku nonverbal ini misalnya dilukiskan dalam frase bukan apa yang ia katakan, tapi bagaimana ia mengatakannya. Lewat perilaku nonverbalnya, kita dapat mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia bahagia, bingung, ataupun sedih. Dalam proses nonverbal yang relevan dengan komunikasi antar budaya, terdapat 3 aspek, yaitu perilaku nonverbal yang berfungsi sebagai bahasa diam, konsep waktu, dan penggunaan dan pengaturan ruang. Sebenarnya sangat banyak aktivitas yang merupakan perilaku nonverbal ini. Akan tetapi, yang berhubungan dengan komunikasi antar budaya ini biasanya adalah sentuhan. Sentuhan sebagai bentuk komunikasi dan menunjukkan bagaimana komunikasi nonverbal merupakan suatu produk budaya. Nah, salah satunya yaitu kontak mata. Di Amerika Serikat sendiri, ketika seseorang sedang berkomunikasi, dianjurkan untuk saling berkontak mata. Sedangkan di Jepang, berkontak mata itu sangat tidak penting. Nah, untuk suku Indian Amerika, mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak berkontak mata dengan orang yang lebih tua, karena itu menandakan tidak sopan. Nah, kita akan mempelajari simbol dalam dunia Jawa. Sebagian orang Jawa tentu sudah mengenal petikan syair, tembang, atau dolanan yang dikarang oleh Sunan Kalijaga tersebut. Dulu syair ini digunakan oleh Raden Syahid, nama asli Sunan Kalijaga.
untuk menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa. Nah, dalam syair tersebut menandakan simbol-simbol yang melambangkan nilai mistis teologis mendalam mengenai konsep manunggaling kaula lan Gusti. Konsep teologis tersebut di dalam ajaran Islam juga dikenal sebagai wahdatul wujud. Selain contoh kecil yang telah disebutkan, terdapat simbol-simbol yang lain masih hidup di tengah kehidupan masyarakat Jawa. Filsafat dan pandangan hidup orang Jawa merupakan hasil krida, cipta, rasa, dan kerasa yang refleksi dari realitas kehidupan. Pandangan hidup orang Jawa banyak dipengaruhi oleh budaya animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan Islam. Hal itu tercermin pada pengadaan ritual ataupun selamatan yang dulunya merupakan sarana pemujaan roh nenek moyang, kini lebih banyak dimasuki muatan-muatan Islam. Tujuan dari ritual ini pun sama sekali berbeda dengan ritual-ritual semacam itu sebelumnya. Selain merupakan bentuk permohonan dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, selamatan juga syarat dengan ajaran moral dan tata kelakuan. Dalam dunia Jawa, ajaran moral yang disampaikan melalui selamatan dan ritual lainnya tidak dilakukan dengan terbuka ataupun terus terang, melainkan melalui berbagai macam simbol. Hal ini sesuai dengan karakter orang Jawa yang suka menyatakan segala sesuatu yang tidak langsung, seperti yang terungkap dalam peribahasa wong Jawa ngonongi semu sinamun ing samudra sasadone ing anu manis. Selain ritual-ritual agama, simbol-simbol dalam dunia Jawa juga tersebar dalam bentuk fisik bangunan dan konsep tata ruang. Salah satu mahakarya yang menjadi perwujudan dari simbol-simbol dalam bentuk fisik bangunan dan konsep tata ruang adalah Keraton Yogyakarta. Bangunan-bangunan yang ada di daerah Keraton Yogyakarta bukan sekedar bangunan fisik yang memiliki fungsi tertentu. Bangunan-bangunan tersebut memiliki makna simbolis atau filosofis. Ada dua prinsip yang menjadi akar utama dalam bangunan keraton yang dijadikan simbol. Yang pertama yaitu prinsip sangkan paraning dumadi manunggaling kaula lan Gusti, yaitu kesatuan antara penguasa dengan rakyat. Yang kedua yaitu prinsip memayu hayuningrat, yakni mempertahankan keseimbangan kebenaran, keindahan, dan kebaikan alam baik mikro maupun makro. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.